Dia bilang apa? Kenapa guru BEM begitu? Nah dia kira kepala sekolahnya. Kepala sekolah dia bilang sama kepala sekolahnya apa? Kenapa ada kepala sekolah begitu? Nah karena Tommy kepala sekolah ya, kenapa kok guru begitu? Kenapa orang dikasih begitu? Karena dia tidak menyatu dengan apa yang dia mau kerjakan. Kalau kau guru, jadi kau guru secara kafah. Kenapa bisa guru jadi secara kafah? Karena dia masuk Islam secara kafah. Kenapa paling ada bapak tidak bisa kafah jadi bapak? Karena dia bapak yang tidak belajar Islam secara kafah. Kenapa paling itu ada menantu om tidak bisa kafah jadi menantu? Karena dia jadi menantu tidak belajar Islam secara kafah. Makanya dia menjadi menantu jadi-jadian. Itu kalau mertuanya dia tidak perlu kasih tahu kira-kira baik datang baiknya tidak itu. Jangan dulu masih kongkong itu. Jangan tahu sama. Tahu di kongkong kok? Iya. Anjing. Lama di Makassar. Kalau meong, nasi di meong. Kalau balau? Bulepe? Ada yang baru tahu. Jadi apa mau bikin di Makassar? Kita lanjut nah. Karena ulama tasawuf mengatakan manusia itu terlambat mengenal siapa dirinya, maka dikeluarkanlah sebuah statement. Statementnya berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang berhasil mengenal dirinya sebagai manusia, dia kenal semua seluk-beluk tentang kehidupannya, maka dia akan mudah mengenal siapa sih yang menciptakan dirinya. Saya kasih contoh ini. Kalau ada orang jago bikin mobil bagus sekali, berarti pabriknya canggih tuh. Wih canggihnya nih pabrik, dia bisa bikin mobil kayak begini. Kalau ada lukisan bagus, apa yang kita bilang? Jago, nah itu pelukis. Betul tidak? Ya. Tapi kalau kau tidak pernah tahu dirimu, itu kenapa kau tidak tahu Tuhanmu? Karena kau tidak tahu. Coba saya kasih contoh. Kalau kita minum, itu air lari kemana? Kalau kita minum, lari kemana itu? Masa di tenggorokan? Tasak kok. Di tenggorokan itu lewat. Dia mau kemana? Kemana dia turun? Ke lambung toh. Jadi air semua ada di mana? Di lambung. Sekarang saya tanya semua nah. Kalau mata tak ada airnya, apa yang terjadi? Mengecil, kering. Kalau begitu, siapa yang pompa air naik di mata? Tolong kita jawab. Jantung pompa darah. Kalau jantungmu campur dengan air, mati kok. Berarti selangnya beda-beda. Bayangkan itu selang masih hidup sampai sekarang tidak buntu. Nah selangmu untuk mandi baru 2 tahun buntu. Siapa yang bikin bagus itu selang? Allah. Berarti ada sesuatu dalam diri manusia yang mengurusi semua itu. Bayangkan. Sekarang saya tanya. Terus balik siapa yang kasih naik air di hidung? Itu bakteri itu keluar ke keringan. Sekarang saya tanya, siapa yang pompa itu air? Dan itu air dari mana? Itu air dari mana? Dari lambung. Kalau dari lambung lucu, habis itu tadi minum kopi keluar keringat hitam. Tidak. Berarti bukan dari lambung, bukan. Apalagi kau habis minum jus durian. Keluar ke keringat durian. Betul tidak? Nah, yang ketiga, sekarang saya tanya, air yang di telingamu, air dari mana? Sekarang saya mau tanya, sama tidak air mata, air hidung, sama air telinga? Beda. Nah, sekarang saya tanya, toh di mulutmu ada air? Nah, coba saya menelan sekarang. Sudah? Kenapa ada lagi? Kenapa ada lagi? Siapa yang atur? Allah. Pernah kau rasa mulut banyak ludah? Kenapa?
sudah saatnya makan, kau tidak pilih makan, atau bukan waktu makan, kau pilih orang makan. Dalam bahasa Jerman, ABBB. Ya toh? Orang makan jeruk nipis, nak kasih gitu mulutnya. Langsung ke bahasa mulut. Kenapa bahasa mulut? Itulah kasih sayang Allah yang ada di mulut. Jadi kalau tidak ada dikasih sayang Allah, bayangkan ini, kalau mulut itu kering, 2 hari Joko hidup. 2 hari Joko hidup, melengkek itu lidah sama apa mulut. Melengkek itu cabut, robek. Kenapa dia tidak nempel? Karena Allah menjamin sampai tiba ajal. Itu yang Allah bilang wal as. Demi umurmu yang sudah saya siapkan untukmu. Saya kasih ingat memang kona, kau nanti kalau turun di muka bumi, kau itu berpeluang menjadi orang yang rugi. Apa itu rugi? Capek nu hidup, mati nu masuk neraka. Sekarang saya tanya kita sebelum kita lanjut materi. Berapa uang yang harus dibawa kalau kita ke Singapura 1 minggu? Kira-kira. Dan kok sama suamimu sendirian mau? 10 juta. Berapa? 10 juta. Di mana kamu tinggal? Nah hotel di sana paling murah 1,5 juta. Nah hotel paling jelek itu belum dimakannya itu belum. Terus mau naik taksi di sana? Nah bunuh kok. Mahalnya kayak apa? Jadi orang di sana itu penduduk lokalnya saja naik kereta terus tiap hari. Karena keretanya itu tidak kelihatan. Karena di bawah tanah. Baru jangkau kaki lah, tidak ada masinisnya. Jalan sendiri itu kereta. Bayangkan. Jadi baru itu dari status stasiun ke stasiun berikutnya paling lama 3 menit. Paling lama. Dari itu bilang kada. Di sana keretanya wus semua. Ada merah putihnya tuh. Apa? Haus panas luar biasa. Nikmat deh. Saya lanjutkan. Singapura kita 1 minggu harus bawa uang kurang lebih sekitar 25 juta lah, sudah irit itu. Kita pindah pergi di Korea Selatan. Saya mau 1 minggu di sana, Om. Siap-siap mau ke 50. Belum tiketnya atau belum? Om, bagaimana kalau di Turki? Oke, 1 minggu. Kalau Turki itu semi Eropa, karena Turki itu bergabung Asia, Eropa, ujungnya itu Turki. Jadi kalau mau lihat orang Arab di sana ada, mau lihat orang seperti orang bule ada, mau lihat orang yang seperti orang Asia ada, karena pertemuan dia. Hidup 1 minggu di sana, ya 70 juta lah. Kita pindah di Eropa Barat. Oh, bagus, alhamdulillah. Beberapa saat lalu ke sana. Mulai dari Paris, ujungnya itu kita sampai ke Italia. Kira-kira kita bawa uang berapa di sana? Nah di sana itu susah cari nasi. Sekalinya dapat rumah makan nasi, itu pun rumah makan orang Cina. Tapi dia bisa masak makanan Indonesia. Maka makin di situ. Saya berdua sama Mbak Wi, ya tak? Mengikuti, tidak bilang pesan-pesan, tidak, mengikuti apa menu yang ada. Saya harus bayar kalau dirupiahkan itu sekitar 600.000 berdua 1 kali makan. Jadi kalau sarapan kok di situ makan itu makan siang, kalau makan malam pasti lebih mahal. Karena tak duduk ya masak. Kalau malam itu berdua sama ikut 600.000, 1,2. 601 1,2 gitu. Nah kalau malam 1,5 kali 2 sekali makan 3 juta. Nah, kalau orang kodong gajinya satu bulan 10 juta, kalau kamu mau di situ 1 kali makan itu.
Kalau tidak mau kau makan itu, ya maka mau kau makannya mereka roti. Jadi Om Bagus keliling itu dari Paris ke Belgia, Jerman, Swiss, ke Belanda, ya, terus Luxembourg, Liechtenstein, terus ke Belgia, Jerman, terus apa lagi? Ada 9 negara itu. Roti dimakan tiap hari. Roti, jadi itu roti bentuknya banyak-banyak. Kalau kau makan roti, jadi capek tapi itu roti juga. Beda rasa itu. Tidak ada bentuknya. Sudah. Jadi saya ini sama Mbak Bi mensiasati. Untung Mbak Bi bawa Indomie. Sayangnya tidak bawa banyak. Jadi orang masuk di kafe, saya sama Mbak Bi makan Indomie di pinggir jalan. Tinggal cari air panas. Kalau tidak, saya takut tiap hari makan roti, besok merah rambut bukan sama. Nah, kira-kira kita 1 minggu di sana. Ya, jadi itu Tommy, Allah izinkan Om ya. Ada peristiwa unik. Tapi ini terjadi benar. Peristiwa uniknya itu begini. Saya sarapan di Paris, makan siang di Belgia, makan malamnya di Amsterdam. Bayangkan itu, orang cuma bilang, hebat nih tuh. Bagaimana tidak hebat? Nah bagus samping-samping. Coba kalau orang tidak pernah keluar negeri, nah karena hebat nih. Orang di sarapan di Paris, toh. Habis dari Paris, makan siang di Belgia. Makan malam Belgia di Belanda. Kalau orang tahu, tak ketawain. Kenapa? Misalnya begini toh. Maros itu ujungnya Paris, Italia itu kan apa? Prancis itu kan. Ujungnya itu ada Paris. Nah ujungnya Paris ketemu sama ujungnya Belgia. Jadi kita itu lewati yang ujung-ujungnya. Tapi kalau masuk ke negaranya masih masuk, ya lama. Sama Tommy bilang saya dari pagi di Maros kan sarapan. Perbatasan jadi. Habis itu makan siang di Makassar. Makan malam ada di Goa. Begitu jadi dia itu. Cuma karena kita ini tidak pandai menghafal peta dunia, kita pikir jaraknya Paris ke Belgia itu. Jadi kecuali kalau dibilang Om Bagus sampai di ibu kota Belgia. Oh tidak. Saya ke Belgia yang saya sentuh. Jadi Paris, memang kita di kota Parisnya. Om Bagus kan menginapnya di kota Paris. Kita bergerak ke Belgia, tapi dapat Bruselnya. Gitu. Dari Brussel kita bergerak masuk ke Belandanya, tapi yang Amsterdamnya. Kalau mau pergi di Holland, mau tak loko kok. Jauh-jauh itu naik pesawat lagi. Begitu ceritanya. Jadi orang bilang hebatnya Om 9 negara, apa? Bagaimana tidak hebat kan? Ujung-ujungnya kita lewat. Tapi itu selesai kurang lebih 13 hari. Nah, sekarang di sana kita 1 minggu. Berapa uang dibawa? 150 itu kurang. Berdua. Kurang. Sendiri kok. Jangan jadi. Karena mau kau tinggal ini, mau kau pindah di situ, mau kau makan ini, mau kau makan itu, berapa? Nah di sana uangnya kita itu tidak ada harganya. Ya Allah. Jadi kalau mau kau pergi di Eropa itu jangan kau tukar uang di sana. Untung lagi itu manajer kalau dia mau terima uang, kalau dibilang rupiah, no, karena anjlok sekali, tidak ada harganya kita. Kadang-kadang uang 1 juta kita tukar 1 lembar. 1 lembar itu dapat. Itu pun lembaran dia masih ada lebih lembar lagi, lebih mahal lagi lembar. Jadi sakit hati. Ada juga kita tukar kurang lebih 7,5 juta. Itu 1 lembar. Sakit hati kok tidak? Sakit hati. Jadi bayangkan nih kalau kau ketemu orang orang Eropa Barat, di dompetnya penuh uang euro tebal begini.
Bisa beli rumah kapan itu di sini. Ya. Dengan keluar di dompet dan sini saya langsung bayar rumah. Kalau uangnya orang Indonesia sudah begini, saya mau bayar. Bakso jadi sana. Oke. Jadi Eropa katakanlah 110. Sudah enak nih sama belanja-belanjanya. Sekarang Om Bagus mau nanya, mana yang paling bagus antara Singapura, Korea, Turki, Eropa Barat berbanding surga? Surga. Surga tak? Ya. Oke, sekarang saya mau tanya, mau berapa lama di surga? Sama-sama. Nah kau Belanda saja tidak cukup kan? Nah, 7 hari sih, 7 hari di Belanda. Kau bilang itu dia mahal, jangan kau pergi sana. Berarti dia mau kau balik pergi surga. Lebih mahal ya, lebih mahal. Lebih mahal, karena lebih bagus, gitu. Sekarang saya mau tanya, dengan cara apa kau bisa pergi surga? Amalan yang mana? Kau kerja saja minta uang. Saya kasih contoh ya, ada guru tiba-tiba dia menghadap sama Allah. Ya Tuhan kami, ya Allah, malaikat datang. Apa kata malaikat? Kau bicara sama siapa? Sama Allah. Tak didengar kok, tidak cukup energimu bicara sama Allah. Ngomong nanti saya kasih sampai. Apa yang kau mau tanya? Belum tanyakan sama Allah apa? Kan saya guru, malaikat. Waktu saya mati, saya ini sudah 47 tahun jadi guru. Apa yang kau mau tanya? Langsung kok. Saya mau tanya surga macam apa yang saya dapat dengan pahalaku jadi guru 47 tahun. Nah kata malaikat, dia nanti saya kasih tahu. Tapi saya tanya kau dulu. Dulu niatmu kerja jadi guru apa? Cari uang. Nah, sudah mau dikasih sama Allah? Sudah kan? Sudah, jangan kau balik saya jawab. Karena apa yang kau tunggu? Nggak ada nih. Nggak ada nih. Terus kalau sholatku ya malaikat, apa itu sholat? Kewajiban. Artinya kalau kau sholat baik, dia cuma bilang boleh tes selanjutnya. Makanya dikatakan dalam bahasa agama, sholat itulah yang paling pertama ditanya. Gitu? Nah setelah bagus sholatmu, apa malaikat bilang? Boleh. Maksudnya itu boleh kau langsung pergi di tes yang kedua. Bukan dibilang kalau bagus sholatmu masuk ke surga. Itu kadang-kadang lain misalnya. Nah sekarang saya tanya, sholatmu kira-kira memenuhi syarat? Baru kau masuk surga abadi. Baru kau sholat ada hujan turun, apa bilang? Malas sih bisa jemuran ya. Tidak lulus bisa sholat. Apalagi kerjaanmu sudah tidak bisa. Mulutmu pedes no. Nakala-kala lombok kuning. Apalagi kira-kira mukamu kalau di jalanan bisa bikin surga? Tidak bisa kok. Muka manyun. Apalagi karyamu? Apa karyamu? Tidak ada. Sudah mau balik. Apa kamu tanya? Nah di kafi inilah kita belajar mendesain jalan kita ke surga. Dengan cara apa? Illal ladzina amanu. Yang satu lagi, yang kedua wa amilus solihat. Tapi ada yang ketiga, wa tawasau bihaq wa tawasau bisabr. Itulah sang motivator. Tidak bisa kau wa tawasau bisabr wa tawasau bihaq kalau kau bukan illal ladzina amanu. Dan kau bukan wa amilus solihati. Jadi beriman kau dulu, kerjakan dulu kebaikan, baru sampaikan. Sampaikannya bagaimana Om? Wa tawasau bihaq, wa tawasau bisabr. Apa itu bihaq? Baca dulu Al-Quran, baru kamu jelaskan kepada orang. Ajak dia kebaikan. Tapi berat Om, sabar kok. Itu nih wa tawasau bisabr. Karena tidak ada orang yang mau wa tawasau bihaq kecuali dia akan dituntut dengan kesabaran. Saya ini mau sekali Om kuliah di kafe. Jujur. Tapi itu yang beratnya saya rasa. Bego ini loh. Kan wa tawasau bihaq masih ada wa tawasau bisabr. Jadi ada kalau orang masuk kafe kan
Nggak diizinkan Allah. Baru 2 hari si baji sama anak kafi. Saya nggak suka ini si Pak Nani. Dia kalau anak itu sudah sekali nanya berhenti bikin kan? Gitu. Ada lagi gara-gara kegiatan nih penerimaan mahasiswa baru ternyata itu Tommy terakhir dari kafi. Tersinggung nih, apa? Nah saya bilang apa paling kau belajar di kafi? Karena biar kau sedikit tersinggung kau sedikit. Namanya Pak Bambangan atau kembali penyakit lama. Lama anak kuliah di kafi, pergi nyanyi. Aku masih seperti yang dulu. Kalau memang sama seperti dulu, kenapa kau kuliah di kafe? Sampai di sini bisa paham? Oke, kita lanjut. Akhirnya kita harus berwatawaso bihaq, watawaso bisabar. Tapi hati-hati kalau kita bukan orang yang beramal soleh. Nggak mungkin dong Anda percaya sama Om kalau Om bagus sendiri hidupnya gagal. Contoh, saya tidak bisa menjadi suami yang menyenangkan istri saya. Begitu Mbak Wi kesini, apa yang dilakukan? Ngomong ke sama Om itu kenapa sifatnya jelek sekali. Itu Om bagus kalau ngomong anu sekali. Itu sama anak-anaknya begini. Kasih tahu kok itu Om. Berarti gagal nggak saya jadi Om? Atau kasih tahu kok itu Om bagus gigili sekali sama istri. Tapi apakah itu yang terjadi di rumah tangga saya? Saya harus jadi contoh. Kalau saya tidak wa amilus solihati, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya tolong di kampus ini, kenapa kampus kafi itu di mana-mana tidak dikasih kampus mewah? Tolong kau jawab. Tolong kau jawab. Kalau kampusnya kafi mewah, bangunannya megah, tidak ada yang namanya motivator school. Karena itu semua orang-orang malas yang kuliah di situ karena bagus nih kampusnya. Dan ujiannya susah karena tidak ada yang namanya setengah mati. Karena Islam itu indah ketika masih banyak setengah mati. Setengah mati dong. Berarti ada Islamnya itu. Karena tidak ada Nabi dan Rasul yang hidupnya enak. Coba kalau seandainya Nabi diturunkan di era-era seperti ini, pasti naik pesawat ke kiri kanan. Toh? Nah ini sadar baru jadi UAS, ada deh kamera mau. Baru jadi UAS itu belum menjadi Nabi. Bagaimana nih kalau Rasul hidup sekarang? Makanya Rasul itu diturunkan di masa-masa jahiliyah. Nah kita ini supaya bisa merasakan menjadi warasatul anbiya. Apa itu warasatul anbiya? Penerus para nabi. Makanya kita hidupnya harus sama dengan nabi. Ada kalau juga mau sekali kuliah ribut terus sama suaminya. Ada juga kuliah kalau pengen sekali ribut sama suaminya, pengen tapi tidak punya. Pengen sekali ribut. Saya tuh mau sekali rasakan berkelahi sama suami. Kenapa kok? Tidak ada suami itu saya terasa. Iya, demo sekali kalau dibelai-belai pulang kerja. Akhirnya yang belai dia tolong pohon. Minum dulu lah, minum dulu. Cepat aja kering sini mulut dia. Saya lanjutkan. Jadi saya harus melakukan watawaso bihaq, watawaso bisabar, tapi sebelumnya saya harus menjadi innal ladzina amanu wa amilus solihati, baru bisa melakukan. Nah, kalau begitu Om, bagaimana caranya menjadi wa amilus solihati? Berarti demi masa ini harus dibuat draftnya. Ini kita selesaikan sambil jalan ke sini. Draftnya itu apa? Kita harus punya sukses yang namanya S3. Ya, ini karena sempit gambarnya terbalik. Biasanya yang bagus gambarnya ke samping, tapi ini ke bawah. Jadi nanti kalau lihat penjelasan kota-kota lain, kenapa dia ke samping? Sebenarnya sama.
Di mana sukses S3 itu di atas. Di sini sukses S1, sini sukses S2, baru sukses S3. Bukan pergi kuliah S3, bukan sukses, bukan strata. Ya, kita singkat S. Ini lahir. Jadi setiap orang yang lahir, dia harus bekali dirinya untuk bisa menyentuh sukses S1. Apa saja Om yang harus nyampe? Apa saja yang harus nyampe di sukses S1? Yang harus nyampe yang pertama adalah pemahaman terhadap agama. Pemahaman tentang agama, tapi jangan salah, kadang-kadang orang pergi belajar agama, gitu, tidak seimbang datanya. Nah, terpaksa kita bikin lagi gambar lagi. Di mana musuh tertaruh ini? Di mana? Ada di atas. Hah? Ada di atas. Kasih turun. Itu namanya berlapang-lapang lah kamu dalam majelis. Lokasi tak wajib sempit. Bagaimana kau bisa lapang? Apa itu non? Sudah minum digoreng. Tinggal astagfirullah. Alhamdulillah. Tinggal di rumah bisa ini. Bayang ngomong bagus, turun dari pesawat, keluar dari airport itu 2:30. Masih nunggu Mbak Win keluar. Nunggu bagasi. Jalan sampai di hotel sudah 3:30 nih. Naik di tempat tidur baru kepalaku begini bunyi ala lampu. Langsung gak dijemput. Apa gitu? Oke, perhatikan ini bagaimana sebenarnya Kafi membuat penafsiran tentang mengaji. Ya, supaya jangan lagi titikan akan mengaji. Apa itu mengaji? Berasal dari kata kaji. Jadi ternyata Pak, ikro itu paling pantas diganti menjadi kata kaji. Kajilah atas nama Tuhanmu. Jangan bilang baca. Kalau baca dia hurufkan. Jadi dikaji. Kenapa bisa harus dikaji Om? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, lalu dia berjanji, aku sendiri yang menjaga Al-Quran. Jadi siapa yang jaga Al-Quran? Allah. Karena saya mau tanya, kalau yang tiap hari kau bawa itu Al-Quran? Bukan, yang kau tiap hari bawa itu namanya kitab Al-Quran, bukan Al-Quran. Makanya kita sebut dia di Kafi surat. Sekarang kalau ada orang kirim surat sama kita tuh, dia bilang, Nur, saya cinta padamu. Kau langsung percaya, karena baru surat tuh. Nah, ketika surat kau baca, gitu, bisa kau langsung mengerti? Tidak bisa. Sementara ini kitab Al-Quran, ini Al-Quran. Bagaimana pada caranya Om baca ini supaya sampai ke sini? Ada syaratnya. Syaratnya di mana Om? Baca kau ini Al-Quran supaya kau belajar bagaimana sampai nyampe ke sini. Di dalam Al-Quran ada penjelasannya. Salah satunya Allah katakan apa? Aku sudah membuat ketentuan-ketentuan untuk semua urusan di muka bumi ini. Jadi mau apa ada ketentuannya. Allah sudah selesai. Di dalam Al-Quran Allah sudah katakan, aku sudah menetapkan ketentuan di muka bumi.
Mau kau dapat laki-laki ganteng, pintar, kaya, ada ketentuannya. Mau kau dapat istri solehah, baik hati, sabar, ada ketentuannya. Kalau kau tidak mengerti ketentuan, jangan mau kau minta macam-macam. Yang ada mau kau ambil. Gitu? Ya mau pokoknya kek, mau apa kek, ambil saja, mumpung ada. Tapi mau kau yang mancung, mau kau penuhi ketentuannya. Paham? Mau kau jadi orang kaya? Ada ketentuannya. Kalau kenapa paling saya tidak kaya-kaya? Kau tidak menentukan. Mau sekali kau jadi orang hebat, ada ketentuannya. Mau kau jadi orang hebat, tapi malas kau kuliah di kafe, tidak apa-apa juga. Tapi mau kau cari ketentuan lain. Tapi susah bayar mahal. Kembali mau kau cari ke kafe. Begitu saja repot. Gitu. Tapi bagaimana kuliah di kafe panas? Itu konsekuensinya. Kalau ada yang lain dingin, mau ke sana. Berapa lu bayar? Mana kau belajar public speaking 1 minggu, bayar mau kau 7,5 juta. Kalau di kafe 7,5 kasih masuk di bangun, kau nabung, selesai kau di kafe, berangkat mau kau pergi umroh. Iya tak? Daripada habis tuan kau bayar sekolah, belum juga tentu gurunya juga benar. Nah, kita lanjut. Allah katakan yang lain apa di dalam Al-Quran? Dan segala sesuatu di muka bumi ini kami ciptakan itu berpasang-pasangan. Berarti balik semua ada pasangannya. Tapi jangan kau juga langsung bilang, berarti itu jodoh om. Saya bilang itu di kau otakmu karena jomblo kok. Disebut berpasang-pasangan tuh begini. Ini kipas angin. Biar mami kau dapat yang paling bagus. Kalau tidak ada pasangannya, dia menyala tidak? Apa pasangannya kipas angin? Tinggal tusuk di listrik, baru dia nyala. Nah listrik juga, kalau tidak ada kipas angin, apa yang mau nyala? Ya enggak? Ngerti yang disebut pasangan? Nah sekarang saya tanya, kenapa kita belum jadi orang hebat? Belum pintu, ambil kau pasanganmu. Tapi kau cari pasanganmu, pasanganku itu om ilmu-ilmu hebat. Nah sekarang saya mau tanya kok, belajar ilmu hebat di mana? Di Unhas? Tes dong kalau kau lulus. Nah kalau tidak lulus toh, nah, sudah nih, lewat juga umurmu. Nah itu semua kau lari di mana? Sementara orang di Unhas begitu wisuda, hari pertama langsung dia bilang, enaknya bikin apa juga? Tidak bisa tuh jadi orang hebat. Nah lulusan UNAS nih. Jadi apa yang paling mau dikerja? Dia tidak tahu. Nah, jadi sekarang kalau begitu om, apa paling pasangannya Al-Quran yang tersurat? Itu yang disebut dengan sirat. Apa paling itu sirat om? Itu kehidupan. Jadi inilah yang disebut pedoman hidup. Ini nih hidupnya. Jadi di mana manusia? Manusia di sini. Dia harus melakukan apa om? Terserah kamu mau balik boleh. Om, saya baca dulu balik Al-Quran, gitu. Lalu saya pahami. Apa disebut pahami? Di sini tiba-tiba ada kantung Al-Quran di kepalamu. Itu namanya kau paham. Makanya para sahabat, dia menghafal Al-Quran itu setelah diamalkan. Kemana larinya? Dia lari dulu ke sini. Jadi sahabat itu cara ngaji. Jadi ke sini dulu. Setelah itu dia pergi tanya sama Rasul. Karena ini kan belum dicetak. Makanya para sahabat menghafal Al-Quran dengan cara mengamalkan. Orang Indonesia pikir mengamalkan itu dia duduk, mengamalkan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu wirid, bukan amalan. Amalan itu dikerja. Jadi sahabat dulu, dia hidup dulu. Dia bingung, dia pergi tanya Rasul. Rasul bilang itu ada ayatnya. Nah hafalnya ayatnya. Besok kalau ada kejadian lagi di pasar, jangan kok begitu. Rasul sudah bilang. Perkataan Rasul mengatakan begini. Hafal. Begitulah cara menghafal Quran. Bukan Diko dulu baca, hafal itu terus tidak ada yang kau amalkan. Kena kok hukumannya, kena kok ketentuannya. Ada ketentuannya. Jadi menghafal Al-Quran tidak diamalkan, hafalanmu akan melaknatmu di dalam alam kubur.
Maaf ya, sedikit lagi. Jadi, baca pokok saja Al-Quran dulu sampai kau paham. Pemahamanmu itu masuk di sini. Setelah pemahamanmu ada di kepalamu, pikirkan kau sambil matamu lihat dunia. Sehingga dunia ini bawa ke kamu yang disebut dengan pemahaman dunia. Nah, kalau pemahaman Al-Quran sudah ketemu pemahaman dunia, ini mistrumnya yang menyala, dia naik ke atas. Allah lihat, kau diizinkan paham. Inilah yang disebut, sungguh yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Sudah paham sekarang? Ini namanya ngaji sirat. Kalau tidak, baca mau kau terus itu hurufnya, tidak nyampe kau. Karena kau tidak mau melakukan proses pengkajian. Ini namanya ngaji. Nah, sekarang mari kita pindah ke sini. Sudah ngerti itu, no? Mari kita pindah di sini. Jadi kalau Al-Quranmu yang kau baca itu cuma Arabnya terus sampai kau tua, apa yang terjadi pada kampung sebelah? Ini kan baru kampung 1 menuju sukses 1. Nah, sukses 1 apa yang kau kejar? Pertama harus paham Al-Quran. Tapi kalau pemahamanmu cuma di sini bahaya. Bahaya kok kalau mau nyebrang ke sini, bahaya sekali. Ya. Yang kedua apa? Kau harus sampai punya keterampilan. Jago kau bela diri, jago kau komputer, jago kau jago banyak sekali jago. Gitu? Yang ketiga apa? Kau punya percaya diri. Nah ini jago nih, tapi kalau disuruh maju jangan kau saya, jangan kau saya. Jangan kau saya. Tidak bisa nih. Apalagi jago dalam komunikasi. Saya tidak bisa kalau saya bicara, jangan kau. Tidak bisa nih. Jadi mental kena, komunikasi kena. Ilmu jiwa. Jiwanya jelek sekali. Itu yang disebut mental. Dikit-dikit beratnya, susahnya, mahalnya, jauhnya, capeknya. Nah itu nih. Penuh dengan keluhan. Itu ngasih kita toh. Itu ngasih kita. Apalagi om, kau jago berpenampilan. Visualnya harus bagus. Apalagi kau jago bergaul. Banyak sekali temanmu. Syukur-syukur kalau sampai ke sini siapin juga tabunganmu. Nah, untuk sampai selesai S1 ada orang umurnya masih 15 tahun selesai S1-nya. Walaupun dia cuma lulusan SMA, tapi bagus boy, banyak sekali jagonya. Dia tahu jago komputer, dia tahu jago bahasa Inggris, dia tahu jago ini, dia tahu jago itu, dia banyak sekali jagonya, masih kecil. Tapi ada orang umurnya 40 nih. Udah ada S1-nya. Sekarang setelah kita S1 harus kemana umur itu dibawa? Kau harus bawa umurmu pindah ke S2. Nah di S2 ada 2 kantong besar menunggu kau. Dan ini juga perjalanan sampai ke S2. Kalau di sini baru mulai ke S2. Ini sukses S2. Kalau masuk di sini belum sukses. Ya toh? Karena apa? S2 pertama A itu yang disebut dengan uji coba pernikahan. Nah, di situ gue lihat kenapa tidak ada orang datang mau sama saya. Berarti apa itu menikah? Apa itu menikah? Menikah itu tidak ubahnya mencari teman perjalanan. Oke? Kenapa orang tidak menikah? Tidak ada yang mau ajak kau jalan. Atau dia malas jalan sama kau, maka dia tidak jalan sendiri kita. Malas gak jalan sama kau. Karena kau ini kalau jalan banyak sekali makanmu. Belum habis kau makan kentuk kau lagi. Baru itu yang saya datang bau keteak. Mari. Nah, pokok tidak mau itu. Perempuan tidak mau, laki-laki tidak mau. Berarti kalau kau hari ini sudah menikah nih,
minimal kau sudah mulai S2, walaupun nyampe atau tidak, walau bisawab. Karena nanti kau harus kelihatan sama Allah, anakmu kau temani, kau jaga, kau gendong, kau ajari. Nah, ini berkembang sampai ke sana. Apakah keluargamu bisa sakinah, mawaddah warahmah? Apakah keluargamu bisa manfaat? Apakah keluargamu bisa hemat? Apakah keluargamu bisa belajar agama, menerapkan agama? Itu semua. Nah, kantong kedua adalah kantong B, yaitu profesional. Nah, profesional ini kau tinggal pilih. Om bagus, saya pengen jadi apoteker. Nah, itu di kantong 2. Jadi kan apoteker perjalananmu menyelesaikan S2-mu. Om, saya pengen jadi pengacara. Masa mau jadi pengacara? Ikut sini. Om, saya mau jadi guru. Sini mau profesional. Om, saya jualan bakso. Jual mau ke bakso. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah di sini. Yang salah itu kau jadi palutia. Koruptor. Gitu? Nah, Om, sasarannya S2 apa, Om? Sasaran S2 kau punya yang disebut dengan modal akhirat. Kayak apa itu, Om? Nah, ini Adi. Kita pinjam Adi. Adi jalankan ini, dia menjadi direktur bagian apoteker. Jadi, modal pertama itu apa? Jabatan. Modal kedua pangkat. Modal ketiga kekuasaan. Modal keempat adalah power, kekuatan. Modal kelima adalah jaringan. Banyak nih followermu, banyak nih membersmu. Oke? Terus berikutnya kau punya badan usaha. Contohnya ada di perusahaanku, ada di juga pabrikku, ada semua nih. Dia tidak bilang ada kah? Tidak bilang begitu, tapi ada kah? Ya, kalau masih ada kah? Ah, itu orang yang lebih buruk daripada ada. Itu lebih buruk dari minta-minta. Karena dia selalu bilang apa? Ada. Berarti kalau kau bilang ada nih, berarti kau yang memberi. Paham ya? Dan yang paling penting di sini adalah kau punya yang namanya harta. Usahakan jarak antara melangkah ke S2 sampai S2 sesingkat-singkatnya. Contoh S3 itu apa? Perhatikan ayatnya. Dan segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di darat, di bumi, itu milik Allah. Ini milik Allah semua. Jadi dikatakan Allah lah pemilik langit dan bumi, dan kepadanya lah semua urusan itu dikembalikan. Jadi sukses S3 adalah Mengembalikan segala urusan. kembalikan semua sama Allah. Nah, ada orang di sini sudah S3 nih. Contoh, Adi keterima jadi apoteker. Setiap bulan nak kirimi uang untuk kemanakannya belajar. Setiap bulan dia bantu mamanya. Setiap bulan dia bantu sepupunya, dia bantu setiap bulan. Berarti dia baru masuk di S2 sudah S2. Paham? Sudah S3. Baru masuk S2 sudah S3. Apalagi waktu dia jadi kepala rumah sakit, banyaknya orang dibantu. S3 nih. Nah, banyak orang tidak. Begitu dapat jabatan, sudah jadi setan. Diminta neganu semua itu karyawan perempuan. Ai cantik. Ya, bikin waktu pantai. Bodoh-bodohnya itu karyawan, bapak nakalnya. Begitu saja kalau saya kutampilin. Dia tidak bapak nakalnya. Sekalinya lama, nggak dikasih gitu dia bapak lama kita nakal. Dia yang cari. Sudah mengerti S3? Jadi sekarang saya tanya, Anda semua jadi orang kaya untuk apa? Untuk S3. Saya pokoknya kalau ada uang aku dapat, tunggu itu saya bangun musola. Tunggu itu saya bayarkan orang haji.
saya pergi umroh. Ini tidak, tunggu, kalau ada waktu saya pengen beli mobil mewah. Mobil itu asal sudah mobil ini. Ya. Simpel itu toh. Kenapakah harus mobil ini, mobil itu? Kita ini butuh kendaraan atau butuh gaya? Kenapa begitu? Sekarang kita buka ayat sebagai penutup pertemuan kita hari ini. Apa ayatnya? Yang pertama surah Al-Isra ayat 16. Yang kedua surah Al-Kahfi ayat 57. Nah, kalau yang ini besok di seminar Om Bagus ulangi. Asik, berarti wajib kalian. Ya, nah sekarang kita bahas saja ayat penutup karena ini sudah asal melewat. Kita mulai dari Al-Isra ayat 16. Apa yang Allah katakan? Pelan-pelan bacanya. Kita sekarang lagi melakukan tafsir motivasi. Apa yang Allah katakan? Dan apabila Allah akan menghancurkan sebuah negeri, apabila ya, di situ Allah katakan kami akan menghancurkan sebuah negeri. Apa itu negeri? Apa itu negeri? Ada yang tahu? Bukan, negeri itu bukan swasta. Serius kok. Jadi kalau Allah menghancurkan SMA negeri, apabila Allah akan menghancurkan sebuah negeri, apa itu negeri? Negeri itu berbicara tentang wilayah. Nah, wilayah itu berarti negeri itu apakah selalu bentuknya harus bangsa? Tidak. Bisa saja bahasanya begini kalau kita rubah. Apabila Allah akan menghancurkan sebuah RT misalnya. Apabila Allah ingin menghancurkan sebuah kabupaten. Apabila Allah ingin menghancurkan sebuah kecamatan, itu negeri. Tapi negeri juga bisa berbicara wilayah terkecil. Apabila Allah ingin menghancurkan sebuah keluarga. Oke? Nah, saya kasih lagi. Bagus. Kalau pabrik iya, bisa. Apabila Allah ingin menghancurkan pabrik sabun, nah berarti semua karyawannya kena, semua bosnya kena semua itu. Ada lagi. Apabila Allah ingin menghancurkan taman mini, nah, taman mini tersek dihancurkan. Apabila Allah ingin menghancurkan sementonas, habis gitu sementonas habis gitu. Lalu apa yang Allah katakan? Maka aku perintahkan orang-orang yang hidupnya mewah. Mati mau itu lagi. Jadi caranya Allah menghancurkan sebuah negeri. Maka di negeri ini yang dicek adalah orang yang sudah hidupnya bermewah-mewahan. Siapakah orang yang bisa mewah-mewahan? Itulah orang yang melakukan aktivitas melebihi daripada ketentuan. Itu sudah mewah. Karena hukum mewah, kalau ini mobil mewah, sudah jauh sekali jaraknya. Betul? Itu yang Allah katakan, aku tidak suka kepada hambaku yang melampaui batas. Sekarang saya tanya sama Adi. Kalau orang hidup itu butuh baju berapa saja cukup? 3 dalam satu hari. Banyak nih. Baru 1 hari kalau ini sampai malam. Kalau saya ganti baju apa nama ganti mesin baju. Jadi kadang-kadang Om Bagus 1 hari itu 1 di baju. Itu tahun saya pakai sampai malam. Kadang-kadang kalau lupa saya ganti itu tahun bisa pakai tidur. Kenapa nggak ganti baju tidur? Itu Mbak Wi, itu coba itu. Jadi kira-kira kita butuh berapa baju? 2. Selama hidup. Selama hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kita butuh berapa baju? 200? Enggak banyak. Kalau 5 cukup tidak? Tidak juga. Cukup. Sekarang kalau begitu, kau ini mewah nih, mewah mau itu. Banyak nih. Ada baju pestanya. Itu lagi, iya. Kadang-kadang baju berenangnya
Ada tuh baju pacarannya. Kalau orang makan, satu kali makan supaya bisa kita hidup, berapa uang kita pakai supaya bisa hidup satu kali makan? 15.000. Hidup pokok itu. Kenapa paling kau makan nasi goreng yang harganya 75.000? Kena mau sentuh? Kena mau sentuh. Nah sekarang kira-kira motor, kalau itu motor paling murah yang dijual di jalanan, di toko motor, bisa dipakai kantor itu? Bisa. Kenapa kok harus cari motor yang mahal? Yang hidup. Memang mau sentuh? Memang mau sering. Nah sekarang saya tanya kok, kalau naik motor kau pergi kantor, sampai kau tidak? Sampai. Kenapa paling kau pakai mobil? Jawab apa itu? Kecuali kalau ikuti anakmu, ikuti istri pertamamu, istri kedua, ikut ngasih. Itu Anaknya mau yang banyak, Om. ini tidak, pakai mobil. Sekarang kalau kau pakai motor, berapa ban kau rusak? Dua. Kalau kau pakai mobil sendiri, berapa kursi kosong? Lumayan. Kalau kau naik motor, satu di kursi kosong tuh. Ya. Kalau kau naik mobil, 7. mewah apa itu? Itu yang bagus, jarang sekali bawa mobil. Karena Om bagus naik motor, saya sendiri. Ngapain saya sendiri? Saya bawa mobil, banyaknya kursi di bawah. Nah iyalah, kemana-mana bawa kursi, berendarian duduk. Ngapain di bawah? Jadi kalau mau kau naik mobil hari-hari, nak mau rugi gampang, lepas kedua bannya. Lepas gasing kursi ya, kursi depan mau kau pasang. Bermewah-mewahan itu. Sekarang saya tanya kok, kalau untuk tinggal di rumah, kita butuh rumah berapa kali berapa? Kenapa balik rumah luas kan? Nah kita butuh apa kalau pulang? Butuh kamar mandi, butuh tidur. Kenapa sih ada ruang ini, ruang itu, ruang itu, ruang mana ruang tak loko ada? Ayo coba, bingung mau ketok? Nah sekarang siapa yang hidup mewah? Nah, apa yang Allah katakan? Maka aku perintahkan orang-orang yang sudah hidup bermewah-mewahan di tempat itu untuk taat kepadaku. Coba. Tapi kalau dia melakukan kedurhakaan, nanti mau. Jadi sebenarnya hidup mewah tidak apa-apa. Iya. Tapi tolong taat kok. Bersyarat ya. Kalau tidak kau ni orang yang disebut durhaka. Nah apa yang Allah kasih? Maka sudah waktunya saya berlakukan perkataan-perkataanku kepadanya. Artinya apa? Hujan itu? Hujan. Oh subhanallah. Saya kira tadi kipas. Dan aku akan hancurkan dia sehancur-hancurnya. Sekarang mari kita lihat abang kita yang satu, Syahrul Limpo. Apa yang terjadi? Sudah mewah? Sudah dikasih jadi lurah, sudah mau jadi camat, sudah mau jadi bupati, sudah mau jadi wakil gubernur tuh mau jadi menteri kok. Tidak taat. Apa yang terjadi? Dihancurkan sehancur-hancurnya satu keluarga, dipermalukan cucunya, anaknya, kakaknya, istrinya, adiknya. Mohon maaf ya, mohon maaf, karena sudah waktunya negeri Yassin Limpo Allah hancurkan. Keluarga Soeharto sudah dihancurkan? Sudah. Sebentar itu presiden mau dihancurkan sama Allah. Bayangkan dia Tomo juga presiden, dia tompa lagi Maruf, dia tompa lagi paksa anaknya. Sementara anaknya satu lagi, ada lagi cucunya belum lahir langsung disiapkan di jabatan menteri. Kalau kita maka saya bilang apa? Aliasen. Tunggu kau. Dihancurkan sehancur-hancurnya kau. Kalau siksa ini
Tidak apa-apa kau jadi penguasa. Kalau saya jadi Jokowi, habis kok. Habis saya jadikan negara ini negara Islam. Karena saya sudah kalau jadi Jokowi toh. Bangun masjid, perbaiki. Itu bantu itu madrasah-madrasah pesantren bangun. Mumpung saya jadi presiden. Kalau perlu tidak usah bangun yang lain, bangun pesantren saja. Karena iyalah yang paling banyak bayar pajak kan orang Islam. Orang Islam yang nikmati bangun gereja, bangun tomo juga gereja, karena rumahnya juga Allah itu. Contoh nih, bangun juga, nggak apa-apa, kasih bagus semua itu. Jangan mau bangun lagi jembatan dulu, jangan mau. Dan pokoknya nikmati hidup mumpung saya presiden. Kalau ada orang korupsi, gantung, jangan mau adil, langsung gantung. Kalau kita pengadilan lama lagi, bawa waktu, gitu. Kita ketangkap, iya, ada buktinya, iya. Bawa mau masuk di situ tukang gantung, atau kalau perlu kisos. Selesai, mau pakai hukum apa lagi? Kalau sudah membuat ketentuan, gitu. Tidak ada macam-macam. Ada jenderal macam-macam, gulung, habiskan satu negeri. Ada anaknya juga polisi, langsung habiskan satu negeri. Bikin peraturan, siapa yang jadi presiden, anak cucunya tidak bisa 2 generasi. Nggak boleh. Kau sudah jadi dewan, hati-hati kok, anakmu cucumu tidak boleh jadi dewan. Sudah diambil sama kakeknya, kasih yang lain dong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau sudah mau kau, keluarga lain lagi. Setelah Yasin Limpo, Yasin Lompo lagi. Nanti terakhir Yasin Lompo. Paham? Begitu dong. Apalagi tuh batu bara. Jangan mau bikin kementerian pajak itu batu bara kau ambil pajaknya, selesai di Indonesia. Tapi sudah hutan diambil perorangan, batu bara perorangan. Ini mau tolong lagi ormas nanti mau ambil batu bara. Hancurnya ini negara. Habis. Negara semua menguasai air, bangunan, isi perut bumi dikuasai oleh negara. Hidupkan untuk bangsanya. Kita tidak. Judulnya. Udahlah, itu nih kalau maju tak gentar membela partai. Maju tak gentar membela Al-Quran. Jangan membela partai. Awalnya iya, tapi kalau masuk di partai, tak lo komisi itu. Ayatnya sudah pindah, dia tutup Al-Qurannya, dia baca kitab-kitab partai. Itu bahayanya. Makanya sistem politik Indonesia sudah waktunya harus diubah. Tidak ada partai-partai lagi. Yang ada adalah ormas yang terbentuk secara natural, diangkat untuk mengeluarkan keputusan. Enak dulu itu. Jadi kalau Menteri Agama yang tentukan siapa? Kiai-kiai suruh kumpul, suruh dia sidang. Jangan partai siapa menentukan Menteri Agama. Ada unsur agama di Indonesia. Sama dengan Menteri Pendidikan. Kalau sudah Menteri Pendidikan ikut partai, dirubah terus kurikulum. Kasiannya itu guru baru mau ngajar kurikulum diganti. Kurikulum berkarak diganti misalnya. Belum masih berkarak. Berkarak. Iya tidak? Kasihan tuh guru. Dia tidak stabil. Nah itu dia. Ya, polisi-polisi yang nakal satu keluarga dicatat tidak akan pernah boleh jadi polisi lagi dari keluarga itu. Selesai mau kalau saya jadi presiden, cuma teh aja. Karena kalau saya jadi presiden, selesai di bangsa. Hari ini saya presiden, banyaknya orang digantung. Apalagi di Mahkamah Konstitusi itu habis semua itu satu satpamnya juga digantung. Jadi ayat kedua surah Al-Kahfi ayat 57. Apa yang Allah katakan? Nah, sekarang saya mulai dulu dari ayat sirat. Perhatikan ayat siratnya nih. Kalau tiba-tiba Bakri ngomong begini, sorry nah brother, adakah orang lebih ganteng dari saya? Berarti apa itu? Merasa ganteng. Merasa ganteng. Ada lagi naik. Siapa nama? Rauda om. Rauda bilang gini, sorry nah, adakah orang lebih cantik dari saya? Berarti Rauda bilang? Merasa cantik. Paling cantik. Nah, terus saya bilang, adakah orang lebih sekek dari dia? Berarti
Dia yang paling sedikit. Nah, mari kita baca itu ayat. Dengarkan ya. Apa yang Allah katakan? Adakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang sudah saya pertemukan dengan ayat-ayat, tapi tangannya tidak mengamalkannya? Berarti siapa orang paling zalim? Hidungnya sudah baca Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkannya. Jadi kalau ada Fir'aun itu zalim, dia lebih zalim lagi. Karena Allah sudah bilang, siapakah yang lebih zalim lagi? Tidak ada nih. Siapa lagi itu orang yang lebih zalim? Itu nih orang yang sudah kuliah di kafi. Karena dia sudah baca ayat surat, sudah Tommy baca ayat sirat. Data Tommy lagi gurunya dari Jakarta. Itu dikasih lagi ayat sirat, lengkaplah. Lalu dia pulang, dia tidak kerjai apa yang dia dengar dari gurunya. Maka kaulah orang yang paling zalim. Kalau kau tidak percaya, lihat pokok indikasinya. Nah, indikasinya apa? Apa yang Allah katakan? Kenapa itu terjadi? Karena sesungguhnya orang-orang seperti itu kami telah mensumpal hatinya. Jadi orang kalau sudah sumpal hatinya, apa dia bilang? Masih bisa. Kalau saya masih mau mendengar, Allah jawab. Apa dia bilang? Dan kami sumpal telinganya. Mampus lu. Lalu apa? Yang ketiga Allah katakan apa? Walaupun wahai Muhammad, siapa dia? Rasul dan kita. Walaupun itu anak-anak kafir sudah datangi dia untuk memberi motivasi. Itu maksudnya yang ketiga itu. Dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Coba. Kalau begitu ngajimu tiap hari, enak sekali. Langsung kau lupa itu. Tapi kau baca Arabnya. Dengan terjemahannya. Ya, mohon maaf. Jadi, bolehkah kita jadi orang kafir yang kuliah seperti itu? Sudah kuliah, pulang kau masih marah-marah sama anakmu, masih kasar mulutmu sama suamimu, masih kasar mulutmu sama bapakmu, sama ibumu, masih boleh? Tidak bisa kau jadi motivator. Yang ada nanti kau akan jadi pembohong. Tapi saya sukses, banyak yang panggil kamu memberi motivasi. Ketahuilah, sebenarnya kau bukan lagi motivator. Kau itu pembohong besar. Karena apa yang kau sampaikan, kau tidak kerja. Itulah orang yang sezolim-zolimnya. Semoga banyak hidayah datang hari ini. Amin. Semoga banyak keberkahan datang. Walaupun kita kuliahnya hanya singkat, tapi ini modal kita bisa pakai sampai mati. Ya, jadi tolong setiap kuliah yang kita dengar di sini, catat, langsung rencanakan, kerjakan. Lihatlah hasilnya. Karena begitulah cara Om hidup. Saya baca, saya pikirkan, saya kerjakan, walaupun itu berat, tugas kita bukan selesai. Ingat, tugas anak kafir bukan selesai programnya, tapi dia berjuang terus supaya selesai. Coba lihat itu Pak Latif almarhum. Coba lihat. Sampai ujung hidupnya dia bangga dengan pelajaran-pelajarannya mengenal Allah di kafir. Sampai apa? Jenazahnya, foto alumni kafinya dipasang di atas jenazah. Baju kafinya itu. Baju kafinya. Dia bangga sekali, dia bilang dia kemana-mana katanya dia bawa ini. Dia bangga-banggakan karena dia lulusan terbaik. Nah, dia sudah dijemput Allah. Nah sekarang kita yang masih berjuang, belum tentu saya bisa lebih baik daripada Pak Latif. Coba itu. Kita ini yang masih berjuang, maka jagalah perjuangan kita agar terus istiqomah. Jangan kau istirahat. Ya, itu yang bisa Om Bagus sampaikan. Om Bagus berharap besok Om Bagus masih bicara di seminar. Jangan lalai. Ya, fokus, dengerin catat. Yang tahu mau kau bilang, kan sudah saya ikut seminarnya. Tetap kau catat, tetap dengar. Jangan sampai ada berita baru, dan berita baru itu bisa menjadi password untuk membongkar ilmu-ilmu yang masih tersembunyi di kepalamu yang belum keluar hikmahnya.
Jadi yang kau dengar dari Om Bagus ini adalah bongkahan batu akik. Tugasmu adalah bentuk dia menjadi batu akik. Paham ya? Kau baru dapat bongkahan dari guru. Maka potong-potong dia, pilih-pilih dia, bentuk dia, diikat dengan perhiasan. Itu maksudnya diamalkan. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk workshop magic itu kita laksanakan di hari Minggu, tapi itu terpisah. Ya. Ada memang trik-trik khusus untuk senior, ada trik-trik khusus untuk medium, dan ada trik-trik khusus bagi yang baru masuk di KAFI angkatan 7. Dia boleh ikut tapi tempatnya terpisah. Dia belajar trik-trik biasa. Kalau yang lagi jalan trik-trik tertentu. Kalau yang sudah senior trik-trik utama. Oh, bagaimana caranya saya bisa menguasai trik utama? Kuliah kok sampai senior. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Boleh istirahat, tapi karena ini hujan, silakan mama-tama. Kalau bagus sudah nih sholat asar. Jamaah.